Assalamualaikum, Ustaz Cahyo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, udah join ya Ustaz ya. Barakallah. Sibuk terus ya Ustaz. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. malam hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Herwin Bustama. Alhamdulillah. Sehat Ustaz Cahyo. Alhamdulillah sehat. Cuman kemarin Keluarga sehat ya? Sempet 4 hari nggak puasa karena asam lambung naik tinggi banget. Waduh, berat tuh Ustaz. Asam lambung. Tapi alhamdulillah ini sudah fit lagi insya Allah. Alhamdulillah. Yuk, mangga Abah. Ya, baik teman-teman. Om Edo boleh di-mute semua. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga saat ini, hingga detik ini, kita bertemu lagi teman-teman di kajian yang keempat, kajian terakhir kita di bulan Ramadan. Ya, insya Allah ini menambah keberkahan buat kita, menambah ilmu kita, ya, menambah silaturahmi kita, walaupun jauh via online, tapi mudah-mudahan tetap ada ikatan batin, ya, ikatan emosional, saling menguatkan teman-teman, ya, saling memberikan positive thinking buat kita semua. Yang pasti tadi Pak Heru juga ada sampaikan, stay positif, stay husnuzon. Ya, apapun kondisinya saat ini adalah ini ketetapan Allah yang terbaik. Ya, insya Allah hari ini kita akan, alhamdulillah sudah kedatangan juga Ustadz kita, Ustadz Cahyo. Teman-teman, kalau untuk lebih tahu, Ustadz Cahyo ini adalah beliau founder komunitas Yuk Ngaji ID. Ya, kemudian beliau juga brand ambassador Nusarara. Teman-teman yang punya anak kecil nih biasanya tahu nih, ya, ada film animasi yang sangat terkenal nih. Anak-anak saya juga senang banget Nusarara ini. Kemudian beliau juga owner dan founder Khalifah Kids dan juga founder program Taman Kisah. Ya, kajian-kajian beliau sangat banyak di YouTube, teman-teman. Beliau juga aktif di komunitas, memberikan kajian di musyawarah yang isinya para artis, ya. Mungkin Pak Herwin nanti bisa join di sana, Pak Herwin. Ya. Nah, itu ada Bisa aja Ustaz nih. Gambarnya udah ada Nusarara tuh, ya. Nah, Nusarara. Ustaz, jadi Ustaz Cahyo ini teman-teman dari Permata Syariah, kita kajian rutin yang keempat, Ustaz. Mohon pencerahannya, ilmunya untuk sharing ke kita, dan silakan untuk waktu dan tempatnya memberikan tausiah pada kita. Tafadhol, Ustaz. Ya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Saudara-saudara sekalian, teman-teman yang insya Allah hari ini moga-moga semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Kita semua bersyukur kepada Allah kita bisa berkumpul di media ini, sekalipun tidak secara langsung tatap muka, tapi insya Allah melalui media ini kita semuanya masih bisa tolabul ilmi, kita masih bisa menuntut ilmu, karena di dalam kitab Nizamul Islam disampaikan bahwa perubahan tingkah laku seseorang sangat tergantung kepada referensi apa yang ada di dalam benak dia. Jadi pikiran itu sangat mempengaruhi pola perubahan tingkah laku. Maka insya Allah semakin kita mendekat pada ilmu-ilmu Islam, maka insya Allah seiring itu pula semoga Allah kemudian menguatkan amal-amal kita dalam kebaikan. Maka tidak ada alasan untuk tidak melakukan kajian-kajian dalam kondisi seperti ini. Kenapa? Karena namanya dakwah dimanapun, kapanpun itu adalah menjadi kewajiban kita. Sehingga apapun yang terjadi insya Allah
ternyata Allah masih memberikan kemudahan berupa apa? Hadirnya teknologi yang kemudian bisa menjadikan kita bisa berkumpul di ranah ini, di media ini. Alhamdulillah. Maka ini wajib kita syukuri. Ibnul Qayyim memberikan penjelasan, syukur itu 3 hal. Ini jadi perenungan bagi kita. Syukur itu 3 hal. Yang pertama, syukur itu adalah lisan kita mengucapkan alhamdulillah. Jadi lisan kita itu mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua, syukur itu adalah ketika kemudian hati kita itu meyakini bahwa segala sesuatu itu semuanya berasal dari Allah. Tidak boleh sedikit pun kita kemudian mengatakan ini dari direktur, ini dari BOD, ini dari perusahaan, ini dari bisnis kita, ini dari keluarga kita, dari suami, istri kita, anak kita. Enggak. Yang namanya kebahagiaan, namanya sakinah, namanya ketenangan, namanya kemudian rasa senang itu semuanya berasal dari Allah. Lalu bagaimana posisi kantor kita, bagaimana posisi direktur kita, bagaimana posisi bagian penggajian kita, itu hanyalah sarana saja. Tetapi sumber kenikmatan, sumber kebahagiaan itu hanya dari Allah semata. Maka disitulah orang yang bersyukur meyakini betul bahwa seluruh yang kita nikmati itu adalah dari Allah. Kemudian yang ketiga, ini yang kemudian agak berat, yaitu apa? Bahwa bersyukur itu adalah memanfaatkan apa yang Allah berikan kepada kita untuk menjadi sarana bagi kita mengoptimalkan amal-amal kebaikan. Jadi apa yang Allah berikan, kita manfaatkan untuk lebih dekat kepada Allah. Ini yang namanya bersyukur. Maka kemudian kalau kita diberikan waktu, ayo kita manfaatkan waktu itu sebaik-baiknya untuk lebih dekat kepada Allah. Kalau kita kemudian diberikan harta, maka harta itu sesungguhnya bukan milik kita. Itu adalah amanah yang kemudian harus kita jalankan. Ada yang untuk keluarganya, untuk anaknya, tapi tidak hanya itu. Kita kemudian diminta untuk bersedekah, berinfak, wakaf, dan segala macam. Itu cara kita bersyukur. Kalau kita bersyukur tentang teman kita, ya Allah, alhamdulillah ya Allah saya punya teman-teman yang baik, maka insya Allah Allah akan menambah teman-teman yang baik. Ya, kalau kita bersyukur tentang anak kita, ya sesuai dengan ayatnya kan, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabil sadid. Kalau kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambah nikmatnya, akan terus menambah nikmat kepada hambanya yang bersyukur. Kalau kita kufur, maka ingat siksa Allah sangat pedih. Dan siksa yang sangat pedih itu paling ringan adalah seorang hamba menginjak kerikil di neraka dan yang mendidih adalah otaknya. Itulah siksa paling pedih. Maka siksaan itu nggak bisa dibayangkan dengan akal. Pun demikian dengan kenikmatan juga tidak bisa dibayangkan dengan akal. Maka kemudian syukur itu menjadi satu keharusan bagi kita untuk kemudian terus berterima kasih pada Allah untuk kemudian memanfaatkan apa yang Allah berikan untuk lebih bertakwa lagi. Bersyukur ditambah. Bersyukur tentang anak kita, siapa tahu kan ditambah tentang anak kita gitu ya. Bersyukur tentang teman yang baik, Allah tambah teman yang baik. Ya. Bersyukur tentang harta, insya Allah Allah tambah harta kita dengan harta yang barokah. Bersyukur tentang istri kita, nah ini agak beda ya, ini agak sensitif ya. Pak Hadi sudah senyum-senyum, Masya Allah ya. Insya Allah ya, Allah nambah masalah kita gitu ya. Kalau saya prinsipnya istri itu satu saja ya, satu di Jogja, satu di Bogor, satu di Jakarta. Kalau saya termasuk ada satu istri ya, karena izin dengan istri itu agak berat gitu ya. Nah, maka kemudian ya, saya pernah ditanya, Sasahyo nggak poligami. Tak bilang begini, seandainya poligami itu saya laksanakan dan bisa mendekatkan saya pada Allah, maka akan saya lakukan. Tapi seandainya poligami itu saya laksanakan justru menjadikan kehidupan saya berantakan dan saya lebih jauh dari Allah, maka saya tinggalkan. Maka bagi yang mampu silakan, bagi yang enggak, maka prinsipnya satu. Segala sesuatu yang kita lakukan harus ujung-ujungnya dekat sama Allah. Kalau kemudian ya bisnis kita, ya keluarga kita atau mungkin apalah ya yang kemudian kita lakukan itu berujung menjauh kita dari ibadah kepada Allah, maka segera tinggalkan. Ya. Itu yang kemudian menjadi prinsip kita. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, yang berikutnya adalah salawat dan salam moga-moga tetap tercurah kepada junjungan kita, suri teladan terbaik yang pernah ada. Beliau adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok terbaik yang pernah ada. Sosok yang kemudian merindukan perjumpaan dengan kita. Rasulullah itu manusia terbaik, ya, manusia yang dijamin masuk surga, tapi ketika beliau sholat sampai bengkak kakinya, ketika ditanya oleh istrinya, kenapa wahai Rasulullah engkau terus untuk kemudian sujud kepada Allah, ya, bukankah engkau sudah dijamin masuk surga? Maka kata Rasulullah, apakah tidak boleh aku bersyukur kepada Allah? Masya Allah. Jadi beliau sudah dijamin surga, itu masih kalau sholat bengkak itu kakinya, saking lamanya sujud, Masya Allah.
Nah, itu kalau dengan kita mungkin beda dikit Pak ya. Ya, jadi kalau Rasulullah tuh dikit-dikit sholat, kalau kita sholatnya dikit-dikit gitu ya. Rasulullah tuh dikit-dikit sedekah, kita sedekahnya dikit-dikit gitu ya. Jadi bedanya dikit-dikit saja gitu ya. Alhamdulillah ya. Nah, maka kemudian mari kita sambut kerinduan Rasulullah. Emang Rasulullah rindu kita? Iya. Suatu ketika Rasulullah bersama dengan para sahabat, berkumpul dengan para sahabat. Beliau kemudian tiba-tiba hampir meneteskan air mata. Matanya berkaca-kaca, kemudian beliau mengatakan, wahai sahabatku, aku rindu dengan saudaraku. Ini para sahabat heran, ya Rasulullah, bukankah kami adalah saudaramu ya Rasulullah? Maka Rasulullah itu berkaca-kaca matanya sambil mengatakan, bukan. Kalian bukan saudaraku, kalian adalah para pembelaku. Kalian adalah sahabatku. Maka mereka heran, ya Rasulullah, siapa saudara yang kau rindukan ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan dengan berkaca-kaca, saudara yang aku rindukan itu adalah orang-orang yang beriman kepadaku sementara dia tidak pernah melihatku. Rasulullah mengatakan, saudara yang aku rindukan, orang-orang yang aku kangen banget berjumpa dengan dia adalah orang-orang yang beriman kepadaku tetapi dia tidak pernah melihatku. Dan Rasulullah itu menanti kita. Maka teman sekalian, ini sebuah hadiah yang luar biasa. Rasulullah rindu dengan orang-orang yang setiap saat menunjukkan cintanya kepada Rasulullah. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah dengan setiap hari kita bersolat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kita dikangeni sama Rasulullah. Manusia terbaik mana ada. Yang kalau kita bicara masalah kesabaran, maka Rasulullah itu manusia paling sabar. Yang ketika kita bicara cobaan, maka Rasulullah itu manusia paling banyak dicoba. Bahkan sampai akhir hayatnya, ketika beliau meninggal, yang disebut bukan istrinya, yang disebut bukan anaknya, yang disebut bukan hartanya, tapi yang disebut adalah ummati. Adalah umatnya. Rasulullah menyebut kita. Ya. Bahkan kemudian ketika sakaratul maut itu kemudian menjemput beliau, apa yang beliau katakan? Beliau bertanya, ini sakitnya sakit apa? Sampai kemudian sakitnya luar biasa, maka malaikat menjawab, ini adalah sakit sakaratul maut yang untukmu sudah dikurangi sekian derajat. Maka Rasulullah mengatakan, wahai malaikat, izinkan ya, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jika engkau perkenankan ya Allah, berikanlah sakaratul maut itu kepadaku. Sakitnya sakaratul maut itu berikanlah kepadaku, jangan pada umatku. Luar biasa. Ini kecintaan macam apa yang seperti ini? Itu kecintaan yang luar biasa yang kemudian Rasulullah tunjukkan, ya Rasulullah kemudian berikan kepada kita semuanya. Pertanyaannya, bagaimana kemudian cinta kita kepada Rasulullah? Maka yuk, setiap hari lisan kita jangan hanya pada saat tahiyat saja, ya, tetapi setiap hari kita bersolawat. Ya, ketika kita sambil bekerja, lisan kita beristighfar, lisan kita bertasbih, lisan kita juga bersolat kepada Nabi. Nah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, yang baik yang berkeluarga maupun yang jomblo. Mohon maaf di sini ada yang jomblo, saya khawatir nanti ada sedikit yang menyinggung gitu. Ada yang jomblo? Omedo. Insya Allah, ada yang jomblo ya, insya Allah ya nggak apa-apa lah. Untuk yang sudah berkeluarga, moga-moga suasana seperti ini menjadikan keluarga teman-teman sekalian makin romantis karena setiap hari di rumah, mungkin dengan anaknya bermain, mungkin juga dengan bercengkrama dengan istri dengan anak, moga-moga makin romantis. Yang kemudian belum menikah kita doakan ya sabar saja ya insya Allah ya. Nah kalau kemudian sudah masih jomblo ya insya Allah ya. Kalau tidak ada bahu untuk rebahan, insya Allah masih ada sajadah untuk sujud ya gitu ya. Alhamdulillah. Nah teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, tema kita hari ini saya mencoba untuk mengkaitkan bagaimana peran kita terhadap saudara kita. Apalagi dalam kondisi seperti ini ya. Ternyata ya kalau kita bisa ambil pelajaran dari peristiwa COVID ini, Allah tidak memerlukan sesuatu yang besar untuk mengubah apa yang terjadi di dunia ini. Allah tidak mengutus monster, Allah tidak mengutus monster segede gunung atau setinggi gedung, enggak. Allah hanya memberikan satu virus saja. Saya tidak akan membahas tentang kontroversi, konspirasi, enggak. Intinya bahwa dunia telah berubah dengan itu semuanya. Dulu ketika kemudian kita masuk ke komplek, nggak pernah ada cuci tangan, nggak pernah ada yang kemudian disemprot disinfektan dan segala macam. Tapi hari ini, gara-gara hewan yang begitu kecil, bukan hewan ya, virus yang begitu kecil, ukurannya bukan milimeter, bukan sentimeter, ukurannya mikron, itu kemudian mengubah pola kehidupan kita.
Bahkan pengajian pun ini berubah karena hadirnya itu. Ya, kita setiap hari diminta untuk cuci tangan, tapi yang ngajak makan jarang banget. Pokoknya cuci tangan terus, tapi yang ngajak makan nggak ada gitu ya. Dunia ini kemudian berubah. Kita kemudian ya sangat parno. Bahkan saya punya karyawan ya, bukan karyawan sih ya, apa ya, ya teman bisnis lah, dia menangani online saya. Bisnis saya, dia itu kemudian ketika itu badannya greges-greges, nggak enak gitu ya, kemudian parno, ya Allah, sampai kemudian akhirnya dia sholat taubat, dia baca Quran, dia adanya di mana? Di sajadah terus sambil dengan murotal. Pokoknya dia berharap ketika meninggal itu pas pada saat baca Quran. Kenapa? Dia khawatir kayaknya ini corona deh itu. Itu saking parno luar biasa. Nah, ini kemudian mengubah kehidupan kita. Apa yang kemudian kita rasakan coba? Dunia seolah-olah diistirahatkan oleh Allah. Bukankah ketika kemudian kita sedang misalnya mau kerja, macet luar biasa, tapi hadirnya virus ini pada akhirnya membuat orang beberapa mulai stay at home, membuat orang kemudian bekerja di rumah, dan akhirnya jalan sepi, kendaraan kemudian mulai berkurang, polusi juga berkurang. Dunia berubah. Maka sungguh bahwa sesuatu yang Allah berikan pada manusia, setiap yang Allah berikan pasti ada pelajarannya. Ya, maka prinsip yang pertama adalah kita harus berhusnudzon kepada Allah. Oke, Mbak. Ya, berhusnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Ya, berbaik sangka kepada Allah. Ini hal yang kemudian harus ditanamkan sejak awal bahwa segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita pasti yang terbaik. Baik itu yang berupa mungkin nggak enak, mungkin bisa katakanlah misalnya keburukan, rasanya kok kayak keburukan, atau mungkin berupa kenikmatan, semuanya itu baik. Semuanya itu baik. Cuman baiknya ini punya ukuran, yaitu apa? Ukuran iman. Maka Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah menyampaikan bahwa ajib, keren banget ya, kondisi seorang beriman tidak ada buruknya. Kata Rasulullah, ajib, ya ajaib, keren banget. Kenapa? Ketika dia ditimpa musibah, dia bersabar, itu baik. Ketika dia diberikan kenikmatan, dia bersyukur, itu baik. Tidak ada yang buruk ternyata yang kemudian kita hadapi. Nggak ada yang buruk. Sikap kita adalah dibangun dengan keimanan. Maka kemudian berhusnudzon kepada Allah, ini adalah sikap seorang hamba yang sejak awal harus kita tanamkan dalam diri kita. Kenapa? Berapa banyak orang yang mengeluh terhadap hal ini? Ya, walanabluwanakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i, ya, ila akhiri. Allah akan dan mencoba kita dengan ketakutan, dengan rasa takut, hilangnya atau berkurangnya buah-buahan. Tafsir buah-buahan itu bukan sekedar buah melon, buah naga, ya, buah semangka, bukan. Tapi ternyata buah yang dimaksud adalah berkurangnya buah. Allah menguji dengan berkurangnya buah itu adalah hasil karya. Yang itu kan pohon, kemudian dengan proses yang ada berbuahlah. Ada proses, ada hasil. Maka kemudian Allah menguji kita, bisnis kita mulai turun, ya, upaya-upaya kita, hasil yang dan terkadang sudah kita rencanakan panjang hari, tiba-tiba dicoba dengan seperti ini, maka ini adalah bagian ujian, berkurangnya buah. Kalau dalam tafsir kemarin disampaikan oleh guru saya, berkurangnya buah itu bisa dimaknai dengan krisis, ya, karena hasil karya kita baik bisnis atau apapun kemudian mengalami krisis. Nah, ini adalah cobaan dari Allah. Tapi bagi orang yang beriman, ini adalah pasti yang terbaik. Ya, jangan sampai kita bersuudzon kepada Allah. Gimana sih Allah nggak adil? Ya, kenapa sih harus saya? Bayangkan, kenapa harus saya? Kalau Allah jawab, ya kenapa tidak? Gitu ya. Itu kita malah bingung gitu ya. Nah, maka kemudian kalau kita berhusnudzon kepada Allah, maka kita akan tenang. Ya, kita akan tenang. Maka kemudian hari ini, insya Allah kita akan coba bagaimana kemudian menghadapi kondisi seperti ini, dan materi kita itu moga-moga nanti bisa mengeratkan persaudaraan di antara kita, yaitu apa? Yaitu bersaudara di dunia, bertetangga di surga. Apalagi dalam kondisi seperti ini. Ya, kita tahu bahwa, ya, saya tidak mau mengangkat kontroversi segala macam. Kita tahu bahwa hari ini ada kata-kata terserah. Ini kata-kata yang bagi kita agak menyedihkan, gitu. Terserahlah gitu. Apalagi yang menyampaikan adalah orang-orang yang ada di garda terdepan, itu rasanya sedih banget rasanya gitu ya. Terserah gitu ya. Lalu bagaimana dengan kita gitu ya? Bagaimana aksi kepedulian kita, bentuk persaudaraan kita itu seperti apa? Oke, baik. Mari kita ambil satu pelajaran tentang realita yang ada, tentang setiap orang itu pasti membutuhkan orang lain. Sejak zaman Nabi Adam,
ya sampai kemudian Adam Jordan, sampai Adam-Adam yang lain gitu ya, itu semuanya membutuhkan teman. Nah, Nabi Adam sekalipun di surga ternyata dia punya rasa bosan. Ya, maksudnya bosan itu bosan sendirian. Maka Allah kemudian menciptakan Hawa untuknya. Adam butuh Hawa. Ya, Nabi Isa punya teman Hawariyun, tapi bukan Hawariyun selebgram, bukan ya, Hawariyun ya, para penolongnya. Ya, Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu memiliki Umar dan Abu Bakar. Ya, Musa punya Harun. Jadi setiap hal yang baik ternyata membutuhkan teman. Allah berikan ikatan persaudaraan di situ. Jangankan hal yang baik, hal yang buruk saja itu butuh orang lain loh. Contoh siapa? Fir'aun. Fir'aun itu, se-Fir'aun-Fir'aunnya Fir'aun, ya, itu ternyata apa? Dia membutuhkan seorang Perdana Menteri namanya Haman. Siapa Haman? Dia Perdana Menteri pokoknya, segalanya lah pokoknya. Bahkan yang membisiki untuk menguatkan jiwa Fir'aun supaya dia tetap mengaku Tuhan, itu Haman. Jadi, bro, kamu Tuhan bro, tenang aja, kamu itu keturunan dewa. Bayangkan, Tuhan dikuatkan oleh manusia gitu ya. Itu saking bodohnya Fir'aun. Dibisiki untuk menguatkan, kamu itu Tuhan, kamu itu Tuhan. Itu Haman namanya. Yang kemudian Haman itu ikut ditenggelamkan oleh Allah, ketika kemudian mengejar Nabi Musa. Jadi keburukan saja itu ternyata membutuhkan saudara, kira-kira gitu ya. Apalagi kemudian kebaikan. Ya. Tapi yang menjadi permasalahan ternyata terkadang kita semuanya ya awalnya kok bagus banget persaudaraannya, apalagi dalam kondisi seperti ini ya, ini hadirnya saudara itu luar biasa, kepedulian segala itu luar biasa, tapi realitanya banyak sekali yang awalnya saudara yang baik, tapi pada akhirnya berantakan di tengah jalan. Ya, pada saat dia memulai bisnis misalnya gitu, masya Allah itu kayak enggak terpisahkan segala, tapi di tengah jalan berantakan. Jangankan orang lain, berapa banyak saudara kandung. Jangankan saudara kandung, berapa banyak orang atau anak ya, anak dengan ibunya itu kemudian bertengkar, rebutan segala macam. Ternyata hubungan dua manusia ya, itu pada akhirnya bukan menuju pada kebaikan, tapi justru malah berujung kepada keburukan. Nah, ini kan kemudian dia bertanya, kenapa seperti ini? Ya, kenapa seperti ini? Kita tidak mungkin, dan ini berharap terjadi pada kita. Kita nggak mungkin berharap seperti itu. Tapi realita mengatakan bahwa itu ada dalam kehidupan. Ya. Kenapa itu terjadi? Ya ini kemudian harus nanti kita hindari. Kenapa hubungan antara manusia itu ada yang kuat, ada yang rapuh? Ya. Kalau kita lihat bagaimana kemudian dulu ada Aus dan Khazraj. Ya, zamannya Rasulullah ya, zaman dulu bahkan termasuk zaman jahiliyah ketika itu ada Aus dan Khazraj, dua suku yang kemudian hobinya perang. Dua suku yang kalau perang itu menjadi kayak apa ya? Kayak kalau saya hobinya makan ubi ungu lah gitu ya. Jadi senang banget gitu ya. Jadi kalau nggak ada apa-apa, bro, lama nggak perang ya, perang gitu aja. Itu Aus dan Khazraj. Maka itu seperti pertarungan Real Madrid dengan Barcelona, seperti Liverpool dengan MU gitu ya. Mohon maaf MU ya, kemarin agak sedikit letoy ya. Kalau saya Liverpool ya, alhamdulillah. Walaupun juaranya agak tertunda, nggak apa-apa. Nah, pertarungan mereka itu pertarungan dikatakan bahkan kayak pertarungan abadi. Tapi kenapa kemudian semua berubah? Ikatan apa yang membuat mereka kemudian meninggalkan semua itu? Maka jawabannya adalah ikatan iman. Ini yang penting kita tancapkan. Bahwa ketika berhubungan kita dengan teman-teman kita di dalam pekerjaan, itu bukan ikatan kerja. Kalau hanya ikatan kerja, itu sebatas struktur aja, profesional aja. Tapi hati kita diikat dengan keimanan. Hati kita itu diikat dengan keimanan. Ini penting. Kita bisa bayangkan bagaimana Aus dan Khazraj itu bertarung berapa lama, ratusan tahun, kemudian mereka dileburkan dengan yang namanya keimanan. Maka tadi di awal saya baca surat Ali Imran ayat 102, moga-moga tidak salah ayatnya, tapi ini surat Ali Imran. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Inilah prinsip pertama, yaitu apa? Setiap kita harus membangun keimanan dalam diri kita. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Kemudian apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan pernah kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Contoh sederhana. Nah, ini insya Allah kita mau interaksi dengan salah satu yang di sini. Kayaknya ke Pak Hadi deh.
Masya Allah ya, yang sedang berada di masjid kayaknya ini, Masya Allah. Oke, Pak Hadi Wijaya, Yes, Ustaz. mohon maaf sebutkan 5 status Pak Hadi hari ini. Statusnya WFH, WFH. Oke, sehat. maksudnya status pribadinya, Contoh misalnya, laki-laki, Oh, suami, apalagi? laki-laki, suami, imam, Imam, berarti muslim ya, muslim. Terus? muslim, apa lagi status istri satu, Ayah. ayah, Ayah anak Oke. 10. ayah dari 7 anak, Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Oke, orang Indonesia asli? Indonesia. Oke, baik, kita sebutkan ya. Pak Hadi ini laki-laki, kemudian suami, kemudian imam, berarti dia seorang muslim, kemudian juga ayah, dan juga orang Indonesia. Oke, dari 5 status ini, sebutkan 3 yang paling penting. Dalam Ayah. Oke, Muslim. ayah, terus muslim, oke, terus satu lagi? Apa tadi satu lagi? Imam. Imam. Imam muslim, masuk ke muslim. Yuk. Oh, masuk ke muslim. Ayah, muslim, satu lagi, mungkin suami? Suami, Oke, suami. Baik, dari 3 ini sebutkan 1 yang paling penting. muslim. Muslim. Ini yang kita sebut sebagai Islam itu harga mati. Saya mau tanya, seandainya Pak Hadi meninggal dalam kondisi miskin, masalah nggak? Insya Allah. Nggak masalah. Pun demikian dengan saya. Seandainya Pak Hadi meninggal di Turki, masalah nggak kira-kira? Nggak masalah. Nggak masalah. Yang menjadi masalah itu ketika kita meninggal, tetapi kemudian kita dalam kondisi tidak beriman, itu menjadi masalah besar. Ya, teman-teman yang masih jomblo kok meninggal dalam kondisi jomblo, mungkin oh ya jangan Pak, ya sangat mungkin. Dan bagi kita nggak masalah. Kenapa? Karena ya ada seorang sahabat yang meninggalnya dalam kondisi jomblo, tapi dijamin surga. Siapa namanya? Zahid. Ya, Zahid itu adalah seorang yang dalam bahasa kita sekarang itu Jones lah, jomblo ngenes, sudah tua, miskin, buruk rupa. Ini sahabat Rasulullah. Jones banget. Rasulullah ketika itu datang menawari, wahai Zahid, kamu belum nikah? Mungkin dalam bahasa kita, ya gimana Rasulullah, ya saya kan siapa yang mau dengan saya, sudahlah miskin, buruk rupa, kemudian nggak punya pekerjaan gitu ya. Pokoknya bener-bener jomblo dan usianya sudah sekitar 37 tahun, belum menikah. Maka Rasulullah mengatakan, mau nggak menikah? Waduh, ini kayaknya kok gimana gitu ya. Ya maulah. Akhirnya Rasulullah meminta seorang sahabat menuliskan sebuah surat lamaran. Ditulislah surat lamaran itu, kemudian digulung, kemudian dikasihkan kepada Zahid. Zahid, silahkan engkau lamar Zulfa. Zahid kaget. Lah, Zulfa itu adalah anak gadis, cantik banget, pinter, solihah, kaya raya, anaknya tokoh. Ideal banget gitu loh. Maka kemudian karena itu perintah Rasulullah, maka dia pergi ke rumah Zahid. Kemudian beliau sampaikan, wahai bapak, gitu ya, saya mau melamar anak bapak. Kemudian terjadi banyak dialog, kemudian dia sampaikan ini surat dari Rasulullah. Ternyata Zulfa itu mendengar dari balik pintu. Dan ketika mendengar itu, Zulfa itu nangis. Kemudian mengatakan, wahai ayah, apa nggak ada laki-laki lain? Ya, jadi kalau dalam zaman sekarang, Zahid nggak banget gitu loh. Mungkin begitu zaman sekarang gitu ya. Jadi dia pengen nolak, tapi gimana sampai nangis dia itu. Tapi tiba-tiba kemudian ayahnya bilang, ini ada surat dari Rasulullah. Loh, surat apa? Surat lamaran. Ya, bahwa Rasulullah itu melamarkan engkau untuk Zahid. Apa yang terjadi coba? Zulfa berubah seketika. Dia bilang, kenapa nggak bilang dari tadi? Kalau memang itu surat dari Rasulullah, maka aku menerima Zahid. Berarti Zahid adalah laki-laki terbaik untukku. Maka aku akan menerima pemberian Rasulullah. Bayangkan ya, cintanya itu berubah seketika. Gara-gara apa? Landasannya adalah keimanan. Nah, ini yang jadi luar biasa. Nah, pada saat kemudian dia pulang, diterimalah itu lamarannya, Zahid pulang, kemudian mempersiapkan pesta pernikahan. Abdurrahman bin Auf termasuk yang membantu di situ. Tiba-tiba ada kabar jihad fisabilillah. Ya, orang-orang kafir kemudian memerangi kaum muslimin, kemudian kaum muslimin harus berjihad. Maka kemudian Rasulullah meminta para sahabat, yuk jihad yuk. Ini ada kemudian permasalahan yang harus kita selesaikan. Dan nggak bisa kalau kemudian kita tidak lawan mereka. Maka Zahid menunda pernikahannya.
Kalau bagi kita, wah yang nikah dulu lah ya, mosok ya malam pertama kok pamit, mungkin kita begitu. Tapi Zahid itu minta izin kepada Zulfa, mohon maaf ya, nikahnya kita tunda dulu ya, saya harus jihad dengan Rasulullah. Dan dikabarkan ketika jihad, Zahid syahid di medan laga. Mungkin bagi kita, kasihan ya harusnya menikah malah meninggal. Tapi apa kata Rasulullah? Zahid dinikahkan dengan bidadari di surga. Masya Allah. Zulfa itu mendengar itu, cemburu. Ya Allah, kan harusnya saya yang menikah dengan Zaid. Kenapa dinikahkan dia dengan bidadari di surga? Maka dia mengatakan, saya pengen banget nikah dengan Zaid dan saya ingin menjaga kesucian saya. Zahid jomblo meninggal ternyata apa? Luar biasa masuk surga. Kesimpulan cerita ini, yang jomblo mati sekarang aja ya, Masya Allah ya. Biar naik langsung ke surga. Jangan, Ustaz. Oh, jangan. Pak Ustadz, kalau jomblonya cewek gimana Pak Ustadz? Dapat nggak pangeran? Insya Allah ya, tenang aja. Allah akan ngasih apapun yang kita minta. Nah ya. Oke, makanya jomblo-jomblo tolong berdoa, ya Allah segera berikan aku jodoh ya Allah, yaitu dia ya Allah pengen banget ya Allah. Kalau dia bukan jodohku ya Allah, maka jangan jodohkan dengan orang lain ya Allah. Kalau dia sudah menikah dengan orang lain ya Allah, matikan jodohnya segala macam. Ya. Oke, kita kembali ke tema ya. Nah, jadi ternyata apa? Ketika kita sudah dengan keimanan, maka insya Allah pintu surga, insya Allah kuncinya sudah kita pegang. Walaupun kita tidak tahu masuknya apakah mampir dulu untuk kemudian dibersihkan di neraka atau tidak, tapi insya Allah pintunya, kuncinya kita pegang. Tapi kan kita tidak mau ya ngicipi yang namanya itu. Kita moga-moga kita istiqomah dan moga-moga ujung kita adalah husnul khotimah. Amin. Itu yang pertama. Perintahnya apa tadi? Beriman. Itu apa namanya taklifnya, pembebanannya untuk individu. Tapi ternyata Allah melanjutkan ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat berikutnya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Setelah diperintahkan beriman, tiap orang beriman, yang kedua Allah sampaikan berjamaah, hidup bersaudara, jangan bercerai-berai. Wa'tasimu bihablillahi, mengikatkan diri pada tali Allah, berarti kemudian memahami ilmu syariah. Berikutnya adalah wa'tasimu bihablillahi jami'a, dengan bareng-bareng, enggak sendiri-sendiri. Wala tafarraqu, jangan bercerai-berai. Kemudian Allah sampaikan, ya, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Allah tuh kayak mengingatkan gini, apakah kalian nggak ingat? Dulu kalian tuh bercerai-berai, dulu kalian nggak bisa bersatu, tapi kemudian Allah menyatukan hati kalian dengan iman. Maka ketika misalnya Pak Hadi, ya mungkin Pak Erwin, mungkin Budira, Pak Taufik, ya, mungkin kemudian Mas Firman itu pergi ke tanah suci, gitu ya, sesekali, jangan kemudian dengan jamaahnya, tapi coba sesekali pada saat ke Masjidil Haram atau ke Nabawi, duduk bersama di samping orang Afrika. Kemudian salaman. Lihat kulit mereka. Ini bukan untuk penghinaan, bukan. Ini hanya untuk melihat, ya Allah, beda banget ternyata. Kulitnya itu bukan hitam ya, tapi hitam, gitu ya. Jadi hitamnya itu imut-imut, hitam mutlak gitu ya. Tapi ternyata itu tidak dipandang oleh Allah, yang dipandang adalah ketakwaannya. Maka kenapa kita mengatakan, engkau adalah saudara saya, padahal kulit kita berbeda, tapi kita itu sama. Apa yang mengikat kita? Iman. Ya. Di sana warna berbeda kulit, segala macam, hidung pesek, mancung ke dalam, segala macam, semuanya bersaudara. Kenapa? Iman. Maka dalam kondisi seperti ini, wabah seperti ini juga ujian keimanan kita. Apakah kita hanya memikirkan diri kita, atau kita mau memikirkan orang lain? Maka yang pertama, ikatan persaudaraan itu harus diikat dengan iman. Yang kedua, kalau mau bertentangan di surga, itu ada syarat yang kedua. Yaitu apa? Persaudaraan itu tidak sekedar masalah persaudaraan, ya, tetapi di sini ada saling nasihat menasihati dalam kebaikan. Ya, saling nasihat menasihati dalam kebaikan. Saudara yang baik itu tidak akan pernah yang namanya membiarkan saudara yang lain itu terjerumus di dalam keburukan. Dia akan ingatkan, ya. Dia akan kemudian mengingatkan, jangan sampai kemudian engkau berbuat hal-hal yang kemudian ternyata membuat kita, membuat engkau akan dimurkai oleh Allah.
Maka lihatlah bagaimana kemudian ya Rasulullah SAW itu kemudian memberikan sebuah pelajaran yang begitu luar biasa. Dari Anas radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, tidak sempurna keimanan seorang dari kalian hingga ia mencintai untuk saudaranya sebagaimana ia mencintai untuk dirinya. Ini luar biasa. Bisa dibayangkan ya, mencintai saudaranya itu seperti mencintai diri kita. Kalau misalnya kita bayangkan mencintai diri kita kayak apa sih? Nggak mungkin kita akan menyakiti diri kita. Nggak mungkin kita akan membuka aib diri kita. Bro, gua kadas gua, bro. Bro, lihat lo, panu gua banyak banget. Nggak bakalan. Kita akan tutupi aib kita. Kalau ada koreng dikit, kita tutupi. Apalagi ibu-ibu ya. Nah, biasanya sering dandan. Jangankan koreng, yang jerawat dikit aja, ibu-ibu udah stres gitu ya. Makanya yang sering pengen banget tampil, yang keren-keren itu biasanya ibu-ibu yang sering dandan gitu ya. Karena bedanya bapak sama ibu itu cuma 2 suku kata. Me sama di. Nah, itu ya. Lihat aja itu ya, me sama di. Bapak suka melihat, ibu suka dilihat ya. Bapak suka merayu, ibu suka dirayu gitu ya. Makanya sering dandan itu biasanya ibu-ibu gitu ya. Ya. Jadi segala sesuatu wah hitam dikit diputih-putihin. Kenapa? Dia pengen terlihat wah. Kenapa? Karena dia mungkin mencintai dirinya. Dia tidak akan pernah menunjukkan aib dirinya, enggak akan pernah. Bayangkan kalau prinsip itu kemudian kita kaitkan dengan orang lain. Maka kalau kita mengaku saudara, tidak mungkin kita akan mengumbar aib saudara kita. Kita akan kemudian saling menguatkan dalam kebaikan. Itu kalau kita ngaku saudara dengan orang lain. Apalagi ini di bulan puasa. Wah, apalagi kalau ibu-ibu sedang rumpi itu Masya Allah. Biasanya kalau bapak-bapak itu rusak puasanya karena mata. Melihat yang bening-bening gitu ya, itu biasanya begitu ya, melihat air gitu ya. Melihat yang bening-bening gitu ya, ya Allah ini astagfirullah gitu ya. Itu biasanya makanya laki-laki itu godanya mata. Maka Allah sampaikan di dalam surat Ali Imran ayat 14, Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa, dijadikan indah pandangan manusia terhadap sesuatu yang diinginkan. Apa itu? Minan nisa, yaitu nisa itu adalah perempuan. Maka laki-laki biasanya godaannya dengan mata. Makanya ada istilah laki-laki mata keranjang. Nah, gitu. Kalau ibu-ibu bawa keranjang untuk belanja cari diskon gitu ya. Nah, ini yang kemudian kita perhatikan. Nah, kalau ibu-ibu godanya di mana? Di lisan. Ini lisan biasanya menghancurkan puasanya itu karena lisan ini. Mungkin ya puasanya sah, tapi pahalanya mungkin nggak dapat. Menurunkan derajat pahalanya. Kenapa? Lisan. Ya, Bu Ibu itu katanya jeng ini, jawabnya gini, mohon maaf saya sedang puasa ya, nanti saja kalau sudah berbuka, ya tetap nggak boleh juga gitu ya. Nah, itu karena lisan. Maka laki-laki biasanya kalau nangis yang ditutupi matanya, itu laki-laki kalau nangis. Pak Hadi, Pak Erwin, ya, Pak Sony itu kalau nangis biasanya yang ditutupi matanya, gini, nggak apa-apa. Nah, itu biasanya ditutup matanya, itu laki-laki. Tapi kalau perempuan kalau nangis yang ditutupi mulutnya. Nah, itu adalah perempuan. Saya nggak pernah melihat perempuan nangisnya gini, nggak pernah. Saya juga tidak pernah melihat perempuan kalau nangis gini. Laki-laki kalau nangis gini, nggak pernah ya. Laki-laki kalau nangis tutupi matanya. Kalau perempuan itu mulutnya. Kalau laki-laki ditutup mulutnya, itu biasanya laki-laki aliran tulang lunak, kira-kira begitu ya. Laki-laki presto lah, kira-kira gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, yang pertama tadi karena iman, yang kedua saling nasihat menasihati dalam kebaikan. Ya, termasuk tadi tidak mengumbar aib saudaranya, ya. Kemudian kalau saudara kita butuh sesuatu, maka kemudian diberikan. Dan ini dicontohkan luar biasa hubungan antara Ansor dan Muhajirin. Salah satunya adalah hubungan antara Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi. Jadi hobinya Rasulullah itu salah satunya adalah mempersaudarakan ya sahabat-sahabat. Abu Ayyub Al-Ansori dipersaudarakan dengan Uqbah. Jadi Abu Ayyub Al-Ansori kalau Bapak sekalian tahu, Ibu sekalian tahu, itu adalah sahabat Nabi yang istimewa, yang ketika Nabi itu hijrah ke Madinah, maka orang kan berebut, ya Nabi, ya Rasulullah, nginep di rumahku dong, nginep di rumahku. Maka Nabi kemudian mengatakan, semua terserah Allah, biarlah melalui unta ini, aku akan nginep di mana. Maka unta itu keliling kampung, keliling Madinah, kemudian berhenti di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansori. Dan Rasulullah memutuskan nginep di situ. Wah, itu kemuliaan yang luar biasa ini Abu Ayyub Al-Ansori. Nah, itu dipersaudarakan dengan Uqbah. Ya. Ketika kemudian hijrah dari Mekah ke Madinah, Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi. Apa yang terjadi coba? Wah, ini kalau misalnya saya hijrah ke rumah Pak Hadi, wah itu kayaknya nggak mungkin terjadi gitu ya. Kenapa? Karena kebetulan Sa'ad bin Rabi itu memiliki 2 istri.
Nah, Pak Hadi kayaknya ini aliran satu istri kayaknya ya. Oke. Ini 2 istri. Kemudian Sa'ad bin Rabi itu adalah orang paling kaya di Madinah. Kebun kurmanya banyak banget. Kemudian Abdurrahman bin Auf datang ke Madinah, dari Mekah ke Madinah, tidak membawa apa-apa kecuali pakaian dan bekal untuk kemudian menjaga stamina saja. Sampai di Madinah, maka Rasulullah itu meminta bersaudara mereka. Dan Sa'ad bin Rabi menawarkan, saking senengnya bersaudara dengan Abdurrahman bin Auf, karena Abdurrahman bin Auf fil jannah. Rasulullah mengatakan Abdurrahman bin Auf adalah salah satu yang dijamin masuk surga. Bayangkan Sa'ad bin Rabi dipersaudarakan dengan ahli surga. Maka dia senang banget. Akhirnya dia tawarkan, wahai Abdurrahman bin Auf, engkau sekarang jadi saudaraku, maka aku punya 2 istri. Silahkan kau pilih yang paling kau suka, yang hatimu terikat dengan hatimu terpaut dengan istri saya yang mana akan kuceraikan, silahkan kau ambil. Masya Allah. Ada yang berani seperti itu? Ya, luar biasa kalau berani. Jangankan istri 2, uang punya istri 2 aja nggak berani gitu ya. Dan ini Sa'ad bin Rabi itu menawarkan istrinya. Kalau engkau suka wahai Abdurrahman bin Auf, silahkan, aku akan ceraikan dan silahkan kau ambil. Kalau memang kau suka. Dan engkau tahu bahwa aku adalah manusia, atau aku adalah orang yang paling kaya di Madinah. Aku punya banyak kebun, silahkan ya. Aku akan memberikan separuh hartaku kepadamu. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Enggak. Saya enggak akan mengambil semuanya. Istri juga enggak, harta juga enggak. Aku hanya minta tolong tunjukkan aku pasar. Karena hobinya Abdurrahman bin Auf itu memang bisnis luar biasa. Dan seketika dia ya dalam waktu yang sangat singkat jadi pedagang yang sangat kaya, bahkan mengalahkan Sa'ad bin Rabi. Bayangkan ya, persaudaraan mereka itu sudah sampai seperti itu. Anda bisa bayangkan, para jomblo-jomblo, Anda harus membaca kisahnya Abu Darda. Para jomblo-jomblo, untuk menguatkan hati teman sekalian. Ceritanya apa? Salman Al-Farisi itu pengen melamar seorang wanita. Dia meminta Abu Darda sebagai temannya untuk didampingi. Jadi mak comblang nih Abu Darda ini. Dia ingin melamar seorang wanita gadis cantik di sebuah desa. Abu Darda, temani aku ya, aku pengen ngelamar si A, Fulan-Fulana, karena kamu yang kenal dengan bapaknya. Oke, baik. Sampai di rumah Abu Darda, apa yang terjadi? Sampai di rumah wanita itu, Abu Darda itu kemudian bilang, wahai bapak, ini teman saya, Salman Al-Farisi, ini panglima perang luar biasa, perang Khandaqnya juga beliau ikut, beliau adalah sahabat yang luar biasa, maka dia pengen banget melamar anak bapak. Maka bapaknya orang yang baik, dia minta ya terserah kepada anakku saja. Dari balik pintu itu, anak perempuannya bilang apa? Ayah, seandainya ayah, kalau yang melamar aku adalah Salman, mohon maaf aku menolaknya. Tapi kalau yang melamarku adalah Abu Darda, aku menerimanya. Ngeri kan, yang diterima malah mak comblangnya. Apa yang terjadi ketika itu? Salman Al-Farisi memberikan semua perbekal untuk pernikahan kepada Abu Darda dan menikahkan mereka. Memberikan kesempatan Abu Darda untuk kemudian menikahi wanita itu. Dan dengan legowo, yang diterima malah mak comblangnya ternyata itu ya. Bayangkan kalau itu terjadi pada teman-teman di sini yang jomblo. Wah, itu sudah gantung diri di bawah pohon cepluan mungkin gitu ya. Stres lah yang diterima malah temennya gitu ya. Apa yang terjadi coba? Persaudaraan yang diikat karena iman itu akan boles, tenang, menghadirkan sakinah dalam kehidupan. Itu yang kedua. Karena iman. Yang kedua, saling nasihat menasihati dalam kebaikan. Nah, yang terakhir ini bonus. Tapi bonusnya ngeri. Bonus ketika kita persaudaraannya sudah sampai setingkat itu. Oke, satu lagi. Bukti kalau kita bersaudara, ketika itu Rasulullah itu bersama dengan orang sahabat. Sahabat itu bilang ini, ya Rasulullah, di depan itu ya Rasulullah, ada seorang yang lewat itu ya Rasulullah, itu adalah orang yang sangat aku cintai karena Allah. Jadi ada seorang yang mengatakan, ya Rasulullah, itu ada seorang yang aku cintai karena Allah. Cinta bukan yang bermakna pacaran-pacaran, bukan ya, tapi ini cinta persaudaraan. Saya pengen ya Allah mengungkapkan. Rasulullah mengatakan, sudah engkau ungkapkan belum? Belum. Samperin dia, sampaikan. Aku mencintaimu karena Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, kata-kata itu yang kemudian menjadi modal kita, di yaumul akhir insya Allah kita bisa saling tolong-menolong. Maka izinkan saya hari ini, saya menyampaikan pada Pak Hadi, saya menyampaikan pada Pak Herwin, saya menyampaikan kepada Budira, saya menyampaikan kepada Mas Ari, saya menyampaikan pada Pak Denny, saya menyampaikan pada Mbak Santi, Pak Rahar, Pak Sony, Mbak Dewi, semua yang ada di forum ini, izinkan saya mengatakan, moga-moga ini menjadi saksi
Tulus dari hati yang paling dalam, saya mencintai antum sekalian karena Allah. Saya mencintai antum sekalian karena Allah. Karena di poin berikutnya, maka Allah akan berikan kesempatan. Apa kesempatan yang begitu berharga itu? Ini yang kita tunggu-tunggu. Ya, saya ambil dari hadis Rasulullah, ya, ketika beliau bersabda tentang syafaat di yaumil akhir. Rasulullah menyampaikan, setelah orang-orang mukmin itu dibebaskan dari neraka, demi Allah, zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kalian begitu gigih dalam memohon kepada Allah untuk memperjuangkan hak untuk saudara-saudaranya yang berada dalam neraka di hari kiamat. Maka mereka memohon, wahai Tuhan kami, mereka itu yang tinggal di neraka pernah berpuasa bersama kami, pernah sholat bersama kami, pernah haji bersama kami, mungkin juga pernah taklim bersama kami. Mereka pernah kemudian berbuat baik bersama kami. Maka ya Allah, keluarkan mereka dari neraka ya Allah. Maka apa jawab Allah? Ya, keluarkan mereka dari neraka, keluarkan yang kalian kenal, hingga wajah mereka diharamkan dibakar api neraka. Jadi ikatan karena iman itu insya Allah dunia akhirat. Maka terakhir, sebagai penutup, seandainya Pak Erwin, Pak Hadi, Pak Taufik, Mbak Icut, Pak Adi, Mbak Lina, Mas Denny, atau siapapun yang di sini, seandainya teman-teman masuk surga duluan, tolong cari saya. Tolong cari saya. Sampaikan kepada Allah. Ya Allah, saya pernah bersama Mas Sahyo di satu forum yang baik, ya Allah. Forum yang mengingat Engkau, ya Allah. Ya Allah, saya pernah, ya Allah, bersama dengan Mas Sahyo, ya Allah. Bareng-bareng ngaji, ya Allah. Saat Ramadan, ya Allah. Saat Covid, ya Allah. Beliau mengingatkan saya mengingatkan beliau. Maka, ya Allah, angkat, ya Allah, Mas Sahyo dari api neraka. Pun demikian. Kata-kata saya mencintai antum karena Allah, moga-moga cukup untuk menjadikan bahwa saya nanti boleh bersaksi di hadapan Allah. Seandainya mungkin saya masuk surga duluan, maka saya akan bersaksi, ya Allah, saya pernah dengan Pak Herwin, ya Allah, saya pernah dengan Pak Sony, ya Allah, saya pernah dengan Pak Hadi, ya Allah, saya pernah dengan Pak Susilo, di satu forum yang baik, ya Allah, forum itu memujimu, ya Allah. Maka angkat, ya Allah, angkat, ya Allah, angkat, ya Allah. Maka sekalian yang dirahmati Allah. Nah, disinilah kemudian pentingnya mengikatkan diri kita. Persaudaraan itu bukan karena pekerjaan, tapi karena iman kepada Allah. Maka kalau kita hari ini melihat suami atau mungkin istri kita, melihat pasangan hidup kita, melihat anak kita, maka yakinlah, ikatlah mereka dengan keimanan. Bukan karena nafkah yang kita berikan, bukan. Bukan karena pelayanan seorang istri kepada semua, bukan. Tapi semuanya karena keimanan. Maka kita insya Allah benar-benar bisa bareng-bareng di dunia dalam kebaikan. Insya Allah di akhirat nanti kita bisa menjadi satu keluarga yang kemudian, ya, kalau keluarganya di dalam surga, kalau kita di sini insya Allah bersaudara di dunia, insya Allah bertetangga di surga. Semuanya karena diikat dengan keimanan. Maka di bulan Ramadan ini, bulan yang sangat mulia ini, ya, jangan pernah kemudian teman-teman sekalian, ya, itu kemudian hanya sekedar bermohon kepada Allah tentang kebaikan dirinya. Tetapi doakan saudara-saudara kita yang lain. Kalau kemudian itu terkait dengan materi, ayo bantu mereka. Siapa tahu itulah yang akan nanti menjadi salah satu penolong kita di yaumil akhir nanti. Maka itu dulu yang saya sampaikan, ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Moga-moga di bulan yang mulia ini kita semuanya terus diikatkan dengan keimanan, secara pribadi ibadah kita makin kuat, dan secara ikatan insya Allah persaudaraan kita benar-benar diikat karena keimanan kepada Allah. Demikian, semoga kita bersaudara di dunia, bertetangga di surga. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakallah khair Ustadz Cahyo atas tausiahnya. Teman-teman, sesuai dengan judulnya hari ini bersaudara di dunia.
ya kita insya Allah bertetangga di dunia, bersaudara di surga. Jadi jazakallah khair atas remindernya Ustadz Cahyo bahwa kita tidak sebatas rekan kerja, teman-teman. Hubungan kerja adalah hubungan formalitas di dunia, tapi yang paling menguatkan adalah karena kita punya ikatan iman, ikatan persaudaraan, karena sesama muslim, karena keimanan kita saling menguatkan, kita saling mengingatkan dalam kebaikan. Ya insya Allah ini memperkuat motivasi kita untuk terus menerus saling bekerja sama dalam kebaikan, Ustadz. Jazakallah khair buat Ustadz dan teman-teman semua. Masih ada waktu, teman-teman. Kita sediakan waktu sampai 10.30 ya untuk tanya jawab dengan Ustadz. Kami berikan kesempatan, silakan. Boleh, silakan. Pak Erwin mungkin ada pertanyaan, Pak? Saya justru nanti terakhir aja kali ya, Abah. Yang lain dulu deh. Oke. Baik, silakan teman-teman. Dede kayaknya udah ya. Dede, silakan. Abah, Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya, kalau di kami itu kita ada komunitas namanya sedekah subuh. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Nah, sedekah subuh itu kita kan berbaginya setiap subuh Sabtu. Nah, jadi itu khusus untuk yang akhwan aja kan Ustadz. Memang sholat subuh di masjid besarnya, di Masjid Raya. Terus kita lakuin itu, pertama-tama kita lakuin ke jalan-jalanan. Jadi yang benar-benar yang tidak mampu. Terus setiap 1 bulan sekali kita lakukan itu ke panti asuhan. Nah, dulu saya rajin sekali update status untuk lakukan sedekah subuh itu. Sempat beberapa minggu ini saya stop update status, maksudnya update di Instagram. Nah, karena ada yang DM di kami, bagi-bagi kayak gitu, dipamerin, ditunjuk-tunjukin. Jadi serba salah jadinya. Kita yang komunitas sekecil ini pun dikomenin. Saya bayangin yang komunitas sebesar yang ada di Pontianak itu sebesar itu, saya nggak tahu apakah diikutin komen juga. Cuman yang saya mau tanyakan, salah nggak sih kita update status? Ya tujuan sebenarnya bukan buat ria, bukan buat pamer, tapi kita mau mau nunjukin ke orang-orang nih, ayo kita kalau bisa bantu nih gitu. Itu aja sih Ustadz. Saya sempat update status itu sempat hampir berapa kali sedekah subuh saya tidak pernah update lagi. Tapi saya pikir ya udahlah, bodo amat, saya bilang yang penting niat saya beda, tujuan saya beda, lillahi taala, niat saya cuman itu, ya udah saya hanya membantu teman-teman semuanya. Kita jadi minggu kemarin baru saya update lagi status untuk sedekah subuhnya. Itu aja sih Ustadz. Saya cuma mau tanya yang dilakukan itu seperti apa Ustadz? Baik. Ustadz. Baik, teman sekalian, ini pertanyaan yang luar biasa karena saya jadi ingat ada satu kitab, sebenarnya kitabnya itu sangat masyhur ya, kitab Riyadhus Shalihin, kitab Imam Nawawi, dan itu sudah disyarah banyak sekali, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia juga sama. Yang pertama, catatan pertama adalah di kitab itu pembahasan pertama, bab pertama itu namanya bab niat. Ya, ada hadis yang kemudian mungkin kita sering hafal ya, innamal a'malu binniyat. Gitu ya. Itu yang paling terkenal, sebenarnya panjang hadisnya. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasul fa hijratuhu ilallahi wa rasul ila akhiri. Asbabul wurud itu berarti latar belakang keluarnya hadis itu, sebelum saya menjawab ke situ, itu adalah ada seorang pemuda yang dia berhijrah, berpindah dari Mekah ke Madinah bersama dengan Rasulullah, tetapi niatnya bukan karena Allah, tetapi karena pengen menikah dengan Ummu Qasim. Jadi di sono ada wanita cantik nih, saya pengen banget nih ke sono. Cuman kalau ke sono sendiri itu nggak ada teman. Akhirnya apa? Bareng aja lah sama rombongan Rasulullah. Akhirnya dia kemudian hijrah. Tapi kan Rasulullah kan tahu ya, ada orang yang niatnya benar dan tidak, kan Rasulullah tahu. Karena Rasulullah punya intel. Intelnya siapa? Jibril gitu ya. Jadi nggak ada salahnya. Nah, intelnya Jibril kan. Nah, ada orang yang dan niatnya bukan karena Allah dan Rasulnya, tapi hijrah karena pengen menikah dengan Ummu Qasim yang cantik lah di sana gitu ya. Maka Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat. Ya, segala sesuatu amal itu tergantung niatnya.
Ya, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasul, kalau berhijrah karena Allah dan Rasul, fa hijratuhu ilallahi wa rasul, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Tapi sebaliknya, ketika dia hijrah karena lidunya, karena dunia, dan karena pengen menikah dengan wanita itu, maka dia akan mendapatkan itu juga. Maka kemudian di situ dibahas bagaimana sesungguhnya niat itu dalam hati, dan itu urusan kita dengan Allah. Baik ditunjukkan maupun tidak, itu sebenarnya itu urusan kita dengan Allah. Saya dengan teman-teman di ngaji ketika memberikan misalnya sesuatu kepada teman-teman, kalau hari ini ada bukan komunitas ya, tapi gerakan barulah, BBN, Barisan Bangun Negeri, Ustadz Somad, Ustadz Felix, Habib bin Anis, ya, kemudian Ustadz Normita, Ustadz Nataki, itu ketika mereka membantu, ditunjukkan, di-show-kan. Ini loh, seperti yang disampaikan Pak Didi tadi, ini loh ada saudara kita yang butuhkan, ini loh, itulah niatan kita. Maka, apapun yang diomongkan, sebenarnya yang terpenting satu, menjaga niat lillah. Itu saja. Karena dulu para sahabat juga berbondong-bondong, ya Rasulullah, saya 1000 unta ya Rasulullah. Dan dengan para sahabat yang lain, ya Allah, saya 1000 kuda ya Allah. Ya Allah, saya 500 unta ya Allah. Ditunjukkan, tapi itu berlomba dalam kebaikan dan niatnya karena Allah. Jadi, menunjukkan amal kebaikan itu tidak sama dengan riya. Karena riya dan ikhlas itu urusannya hati. Oke. Banyak sekali orang yang mungkin tidak show, tapi riya juga banyak. Gitu. Jadi menurut saya, Pak Dede, harus posting. Kenapa? Karena media sosial hari ini adalah pertarungan antara yang baik dengan yang buruk. Kalau tidak diisi dengan yang baik, maka yang buruk akan memenuhinya. Ada seorang sahabat yang ketika itu banyak yang membantu pada saat ada perang ya, itu ada yang membantu sekian dinar, sekian dirham, sekian ini. Ada tiba-tiba seorang sahabat yang hanya membawa kurma. Dan tiba-tiba, membawa kurma, yang lain lihat. Tapi kemudian orang-orang miskin kan pengen bantu, nggak punya emas. Akhirnya mereka membawa kurma. Maka di situ kemudian lahirlah hadis, barang siapa kemudian dalam bahasa kita, menginspirasi kebaikan, maka dia mendapatkan kebaikan dari orang-orang yang kemudian mengikutinya tanpa mengurangi pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan itu. Masya Allah. Jadi inilah pentingnya inspirasi, pentingnya bahwa ini loh, itu penting. Maka bagi saya, ayo kita kemudian tunjukkan. Tapi ingat, tetap menjaga niat. Lillah, 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 karena Allah. Kira-kira begitu. Insya Allah tidak ada masalah. Terima kasih Ustadz. Barakallah, barakallah, barakallah. Suaranya nggak ada, Abah. Oh maaf. Jazakallah khair penjelasannya Ustadz. Mudah-mudahan cukup jelas penjabaran dari Ustadz. Yang udah ready berikutnya Om Edit nih kayaknya nih udah nyalakan mic ya. Dilanjut apa? Enggak sih, tadi penjelasannya Ustadz sudah cukup mencerahkan buat kita semua. Mungkin Ustadz, mungkin itu juga relevan dengan yang di Quran surat Al-Baqarah ayat 21 gitu ya Ustadz ya? 21. Ya. Dilanjut apa? Oh lanjut, ya mau silakan. Enggak tanya. Ada pertanyaan mungkin, Om? Ajengan? Pertanyaannya? Tidak? Oke, lanjut ke teman-teman yang lain. Kalau memang tidak ada pertanyaan, silakan. Kami berikan kesempatan buat teman-teman lainnya. Saya mungkin Abah. Evi biasanya bertanya, Evi atau Dira boleh? Abah mungkin saya, Bah. Oh, Mas Yaya. Lupa Yaya. Kang Yaya. Kang Yaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan tema yang disampaikan oleh Ustadz, ini kan mungkin kita spesifik kepada pergaulan kita atau berteman dengan sesama Muslim. Ya. Nah, saat ini kalau di kantor atau dimanapun atau di komplek atau segala macam kan kita juga suka bergaul juga dengan yang bukan Muslim gitu ya, Ustadz ya. Nah ini bagaimana mensikapi ini
Karena kan kita meyakini bahwa mereka sebenarnya keimanan mereka atau kepercayaan mereka kan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu mungkin Ustaz. Terima kasih. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ya, baik. Baik, teman-teman sekalian, ini pertanyaan yang bagus sekali. Makasih Kang Yaya ya. Bahwa tadi yang kita bahas adalah bagaimana kemudian persaudaraan dalam keimanan. Lalu bagaimana hubungan kita dengan teman-teman yang ternyata non Muslim gitu ya. Ternyata mereka tidak seiman dengan kita. Baik, saya akan cerita dulu sedikit aja tentang hubungan saya dengan seorang teman ya. Dia seorang non Muslim ya. Ketika istrinya melahirkan, istrinya meninggal karena pendarahan yang luar biasa, apa yang dilakukan? Ini orang titip bayi kepada saya 4 bulan. Ini real terjadi pada saya tahun 2014. Bayangkan satu kompleks sekitar ketika itu 50 kakak gitu ya. Itu kan punya anak-anak kecil. Sementara anak saya itu usianya 8 tahun. Artinya saya yang mungkin paling woles gitu ya karena sudah gede. Maka tiba-tiba tetangga saya itu bilang, "Bi, kalau manggil saya itu, Bi, boleh nggak saya titip anak saya?" Bisa dibayangkan ya, dititipi bayi anaknya orang Nasrani. Boleh nggak saya titip? Tak bilang gini, boleh. Karena ini tolong menolong, boleh. Tapi mohon maaf, boleh nggak saya merawat anak bapak, tapi dengan urf, dengan kebiasaan Islam. Saya bacakan Quran, segala macam. Oh boleh, silahkan. Tapi saya titipnya 4 bulan aja. Enggak apa-apa. Maka kemudian anak yang kemudian dari seorang yang berbeda iman dengan saya itu saya rawat dengan begitu ya kasih sayang seperti anak saya sendiri ya. Ini menunjukkan bahwa tidak ada masalah ya. Bahkan kalau kita lihat, emang Rasulullah pernah kayak gitu? Rasulullah jangankan orang hidup ya, ketika Rasulullah sedang duduk dengan para sahabat, tiba-tiba ada jenazah Yahudi itu mau dikubur, Rasulullah itu tiba-tiba kemudian berdiri. Para sahabat itu heran, lah itu kan orang Yahudi ya Rasulullah. Rasulullah bilang, bukankah mereka juga manusia? Nah, ini yang kemudian membuat bahwa Islam itu bukan agama yang kemudian, oh kamu beda, bukan. Tapi kita memiliki keyakinan yang hak, yang benar dan punya tata aturan dalam pergaulan ketika kita sudah berhubungan dengan orang yang tidak seiman dengan kita. Ya berhubungan dengan baik sebatas hal-hal yang memang diizinkan. Tapi kalau sudah bicara masalah ibadah, maka tidak boleh. Kalau mentraktir boleh nggak? Oh, nggak masalah. Luar biasa. Bahkan niatkan untuk melembutkan hatinya. Niatkan untuk melembutkan hatinya supaya Allah moga-moga ini adalah wasilah mendapatkan hidayah. Baik untuk us maupun untuk dia. Bukankah daging kurban itu kan boleh dibagikan kepada siapapun. Dan ternyata spiritnya salah satunya adalah untuk kemudian memberikan ya, menjadi sarana untuk melembutkan hati-hati orang-orang non-Muslim. Untuk tahu bahwa ini agama kita itu agama yang luar biasa. Ya, bahkan kalau kita lihat Rasulullah mengatakan apa? Barang siapa yang menyakiti orang yang tidak beriman, orang yang kafir, ya, orang yang tapi kemudian dia itu mau hidup damai dengan kita, kalau disakiti maka itu sama dengan menyakiti aku, kata Rasulullah. Berarti tetap kita menjaga hubungan yang baik dalam hal-hal yang memang diizinkan. Ya, tapi kalau sudah masalah ibadah, masalah keyakinan, maka lakum dinukum waliyadin. Nah, itu. Jadi it's okay, tetap bekerja, tetap mungkin makan bareng, cuman tetap dalam hati kita harus kita kuatkan, doakan dia. Doakan dia. Ya Allah, moga-moga beliau dapat hidayah. Ya Allah, moga-moga beliau dapat hidayah. Ya. Ya jangankan kemudian kita dengan teman kita gitu ya. Lah kalau kita lihat kasusnya Ustaz Felix gitu kan, bapaknya kan belum muslim ya. Ya. Pak Iwan namanya. Pak Iwan itu belum muslim, tapi baiknya minta ampun. Ibunya juga belum. Kakaknya alhamdulillah baru saja. Kan itu kan? Kakaknya Ustaz Felix gitu kan. Lalu apakah dan Mas Felix menjauh dari Quran? Enggak. Justru kita tunjukkan bahwa agama ini agama yang kemudian menghadirkan kebaikan bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi, nah yang aneh zaman sekarang itu jangankan dengan non-muslim, ya dengan orang Islam sendiri terkadang ada gotok-gotokan gara-gara perbedaan yang itu sebenarnya perbedaan yang boleh. Ya, kamu itu gini, harusnya itu begini gitu ya. Kalau tahiyat dulu, kamu gini, wah akhirnya apa? Wah ini salah segala macam. Pada akhirnya apa? Sama-sama iman, tapi justru yang terjadi malah gontok-gontokan. Nah ini kan jadi lucu. Ya,
Maka ketika kemudian dari pertanyaan Kang Yaya, ya tetap berhubungan dengan baik, ya kalau profesional ya profesional, ya kalau kemudian teman ya teman, tetapi ingat ada misi di situ. Doakan yang baik-baik, tunjukkan kalau kita care dengan mereka, sehingga mereka, dan kita sesekali mengatakan, ini Islam mengajarkan begini, Islam mengajarkan begini, jadi mereka tahu, oh ya Kang Yaya begini tuh karena dorongan iman ya, luar biasa ya, jadi tunjukkan bahwa hadirnya iman dalam kehidupan kita itu bisa memberikan apa? Dampak positif pada lingkungan sekitar kita. Menurut saya begitu Kang Yaya, ya. Punten, mohon maaf. Makasih. Siap. Syukran Ustadz atas jawabannya. Ustadz ada satu pertanyaan titipan nih Ustadz nih. Ya. Bagus sekali tadi Ustadz sudah sampaikan sesuai dengan tema kita bersaudara di dunia bertetangga di surga. Nah, seberapa kuat Ustadz seseorang itu bisa ajak teman muslimnya dan keluarganya ke surga dibandingkan dengan hasil hisapnya. Masya Allah, Masya Allah. Ya, baik. Oke, baik. Kita semuanya itu mengumpulkan banyak sekali bekal di akhirat untuk dihisap oleh Allah. Bagaimana kemudian nanti itu menjadi timbangan pemberat kita yang baik-baik, gitu ya. Bagaimana kemudian dengan saudara kita peluangnya lebih gede mana? Sebenarnya tidak usah perlu dibenturkan. Kenapa? Karena semuanya ini adalah modal yang kita cari sebanyak-banyaknya. Kita tidak mungkin mengandalkan hanya sholat kita. Ya, sholat kita itu berapa lama sih khususnya? Allahu Akbar. Nah, sudah rakaat kedua biasanya ikan kunci motor. Kalau udah ketemu nanti akan tamasya kemana, jadi malah geladrah kemana-mana gitu ya. Kita juga tidak akan mungkin mengandalkan hanya sedekah kita. Karena mungkin sedekah kita juga sedikit. Kita nggak akan mungkin kemudian mengandalkan apa yang disebut dengan ibadah-ibadah fardhiyah, ibadah-ibadah individu. Kenapa? Karena pasti kurang. Maka, ya, nah saya kemarin mendapatkan penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat, silakan diklik di YouTube, itu banyak sekali. Besok akan ada orang-orang yang imbang antara amal buruk dengan amal baiknya. Ya, jadi surga belum kelihatan, neraka itu sudah kedengeran. Surganya belum kelihatan, neraka sudah kedengeran. Tapi kemudian dia di antara itu, maksudnya di posisi a'raf, tinggi, dan dia bingung harus kemana. Dan di saat itulah hadis yang tadi berlaku. Tiba-tiba ada orang yang datang, ya Allah, dia ya Allah, pernah bareng dengan saya dalam kebaikan. Maka ya Allah, masukkan dia ke dalam surga. Nah, posisinya di situ. Maka silakan baca surat Yasin ayat 12. Itu mungkin sebagai salah satu kunci kita. Surat Yasin ayat 12. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ya, di situ ada kata asar. Ya, Allah menciptakan inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Jadi Allah itu kemudian ya akan mencatat semua amal kita, mengumpulkan amal-amal kita, dan Allah akan mengumpulkan jejak-jejak yang kita tinggalkan. Di situ ada kata asar. Asar itu jejak. Kalau kita kemudian meninggalkan jejak kebaikan pada saudara kita pernah kemudian berbuat baik pada saudara kita, kemudian saudara kita terus mendoakan kita, maka itu jadi asar. Ya. Apa itu? Kalau kita meninggal tiba-tiba itu ngalir terus itu pahala. Ternyata kita pernah saling menasehati di situ. Berarti apa? Ketika umur kita hanya 60 tahun, karena Rasulullah mengatakan, a'maru ummati ma baina sitina ila sab'in, hadis riwayat Tirmidzi, umur umatku antara 60 sampai 70 tahun, jadi hari ini yang sudah 59 tahun, siap-siap setahun lagi, ya, 60 sampai 70 tahun. Itu kalau hanya kita mengandalkan sholat kita, nggak bakalan cukup. Oh, kalau begitu kita mengandalkan persaudaraan saja, ya salah juga. Kenapa? Karena sholat itu wajib. Jadi dua-duanya tidak boleh kita tinggalkan. Maka di dalam Islam ada hablum minallah, ada hablum minanas. Ada hubungan kita dengan Allah, ada hubungan kita dengan orang lain. Bahkan, ya, ini masih ada nggak waktunya? Insya Allah masih ya? Ya, Ustaz. Oke, saya selesaikan ini dulu ya. Nah, bahkan Rasulullah itu pernah berkumpul dengan para sahabat, kemudian Rasulullah mengatakan, siapa orang yang paling bangkrut? Maka para sahabat menjawab, ya, orang yang bangkrut adalah orang yang tidak memiliki harta perniagaan dinar dan dirham. Rasulullah mengatakan, bukan. Al-muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bisolatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang bangkrut di antara umatku adalah orang yang membawa amal sholatnya. Ya.
amal puasanya, wasiamin, wazakatin, dan amal zakatnya. Dalam hadis ini tidak disebutkan sholatnya khusyuk atau nggak khusyuk. Dalam hadis ini tidak disebutkan zakatnya mal atau zakat fitrah, nggak disebutkan. Pokoknya semua ditunaikan. Di dalam hadis ini nggak disebutkan apakah sholatnya wajib atau sunnah, semuanya dikerjakan. Juga tentang puasanya, puasa sunnah, puasa wajib dikerjakan. Tapi kata Rasulullah, ini orang yang muflis, innal muflisa. Pakai fa Pak ya, bukan pakai kha, pakai fa. Jadi muflis, bukan mukhlis. Kalau mukhlis orang yang ikhlas. Tapi kalau muflis orang yang bangkrut. Jadi nanti kalau teman-teman punya anak, hati-hati. Kayaknya kemarin ada bagus nih, muflis. Dinamakan muflis akbar. Itu namanya bangkrut gede. Gitu ya. Nah, maka ya Rasulullah mengatakan, ini orang yang bangkrut. Loh, para sahabat kaget. Loh, kenapa? Lawang sholatnya bagus, puasanya bagus, zakatnya bagus, kenapa bangkrut? Rasulullah melanjutkan. Wa qad syatama hada. Wa qadhafa hada. Wa akala mala hada. Ya? Wa dharaba hada. Apa yang benar Rasulullah sebutkan? Orang ini bagus sholatnya, orang ini bagus puasanya, orang itu bagus zakatnya, bahkan mungkin haji sekalipun ya. Tetapi orang ini ya, dia mencaci tetangganya. Hablum minallahnya itu bagus, tapi hablum minannasnya berantakan. Dia mencaci tetangganya. Wa qadzafa hada, dia menuduh tetangganya. Memfitnah tetangganya. Dan hari ini, fitnah itu bukan dilakukan oleh lisan kita, tapi jempol kita. Share hoax. Share berita keburukan orang lain padahal belum tentu benar. Hati-hati, jempol kita itu bisa jadi athar keburukan. Ya, bisa jadi jalan keburukan bagi kita. Hati-hati betul. Ya. Kemudian apa? Wa akala mala hada. Dia memakan harta yang tidak hak. Contoh sederhana misalnya korupsi ya. Di negeri ini kita tahu bahwa banyak koruptor, banyak sekali. Seandainya para koruptor itu berhasil menutup namanya, membersihkan namanya, jaksa, hakim, sosial media, semua dibeli. Kemudian dia hadir di tengah masyarakat dengan, ya Allah ternyata dia nggak korupsi. Padahal sesungguhnya korupsi, tenang saja. Di akhirat Allah Maha Adil. Kita sebagai rakyat, misalnya ada pejabat yang korupsi, kita sudah protes, Pak jangan korupsi Pak, kita sudah amar ma'ruf nahi mungkar. Melalui sosial media misalnya, Pak jangan korupsi, ingat Pak akhirat. Dia tetap korupsi, dia tutup semua yang namanya kasus itu, dia seolah-olah bersih, tapi ingat. Kita mungkin di dunia merasa rugi kan, karena uang rakyat dikorupsi. Tapi ingat, Allah Maha Adil. Bagaimana caranya? Walaupun dia haji berkali-kali, setiap tahun sekali, umroh mungkin tiap bulan sekali, tapi ketika hubungan dengan orang lain itu zalim, maka Rasulullah mengatakan, ini orang yang bangkrut. Bagaimana bangkrutnya? Oke, kita lihat. Ini yang ngeri luar biasa. Bagaimana ketika orang itu kemudian berbangga, ya Allah, aku punya haji, ya Allah, aku punya sholat, ya Allah, puasaku sempurna. Tapi nanti di akhirat ada orang begini, ya Allah, jangan masukkan dia ke dalam surga karena dia pernah mengambil harta yang tidak hak dariku. Kalau yang dikorupsi itu uang sekantor, maka ingat, besok orang sekantor akan menuntut orang itu. Kalau yang dikorupsi itu uang sekabupaten, maka besok orang sekabupaten akan nuntut pada dia di akhirat. Pertanyaannya, bagaimana cara menuntut? Karena di akhirat tidak ada cara memohon maaf. Udah selesai. Oke, masih suaranya hilang, Ustadz. Abah. Cek. Abah, suaranya hilang, Abah. Abah. Pak Hadis hilang. Kalau saya suaranya hilang nggak? Nggak ada. Bukan, saya Ustadz Afwan. Jadi Pak Herwin kebetulan ada acara lanjutan, jadi mau izin pamit sama Ustadz dan teman-teman. Enggak, Silakan Pak Herwin. Ya, Assalamualaikum Ustadz, punten Ustadz, ini saya mau pamit dulu, tapi buat teman-teman ya, jadi saya juga sekalian, ini kan hari ganjil nih Ustadz, jadi saya juga mau minta maaf ke teman-teman ya, saya takutnya nanti udah keburu nggak sempat ngobrol lagi, atau nanti tolong diatur aja kali kita semua tim syariah kali ya, kita ada acara besok atau apa gitu, untuk ngobrol-ngobrol santai aja, ya Abah ya, tolong ini aja diatur gitu, dijadwalin. Jadi saya minta maaf aja Ustadz, saya juga mau minta maaf ke teman-teman kan, selama ini saya tuh kadang-kadang suka itu gampang marah Ustadz. Jadi mungkin teman-teman suka kena dampaknya gitu. Jadi kadang-kadang gitu Ustadz, kalau saya lihat kan ini kerjaan
bukan hanya sebagai untuk cari rezeki gitu ya, tapi insya Allah sebagai ladang amal kita semua gitu. Nah itu yang saya kadang-kadang gregetan gitu. Kita kadang-kadang gampang patah arang gitu istilahnya Ustaz. Belum apa-apa, oh nggak bisa. Nah itu kadang-kadang saya suka kesel. Jadi di saat-saat kayak gini saya minta maaf juga nih ke teman-teman yang mungkin pernah kena ya, kayak Bang Fauzi itu, kayak Mas Naldi dan sebagainya gitu ya. Pak Budi paling sering tuh, kayaknya Pak Budi tapi nggak ada di sini gitu. Sama ya itu. Jadi niat saya sih insya Allah gitu. Jadi jangan sampai itu menjadi malah menjadi dosa buat saya gitu. Tapi niat saya insya Allah karena Allah juga sih, Ustadz. Jadi saya ngingetin teman-teman jangan sampai kalah, karena tujuan kita panjang gitu, bukan hanya untuk sebagai lapangan kerja, tapi ini justru buat ladang amal kita nanti gitu. Ya. Gitu aja sih Ustadz. Saya mohon maaf Ustadz ya, nanti insya Allah kita ketemu lagi. Tapi saya juga insya Allah nanti kalau misalnya saya di akhirat nanti, kalau Ustadz, kalau saya masuk surga gitu. Amin. Tapi kalau ya yang kemungkinan besar sih mungkin Ustadz duluan gitu. Oh, insya Allah. Jangan lupa. Jangan lupa saya aja gitu Ustadz ya. Itu si Herwin tuh yang cengengesan aja kerjanya gitu. Tapi sempat kita ketemuan gitu. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama teman-teman juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tafadhol Ustadz, dilanjutkan Afwan. Ya, baik. Singkat saja. Jadi intinya ketika ada seseorang yang menjalin hubungan dengan Allah itu baik, tapi dengan orang lain zalim, maka di akhirat, ini saya contohkan dengan tadi korupsi tadi ya, di akhirat itu bagaimana cara Allah memberikan keadilan. Maka ada orang yang bangga dengan haji, dengan sholatnya, dengan segala macam, ternyata dia zalim dengan orang lain, maka dia minta surga pada Allah, maka di belakangnya ada orang protes, ya Allah, jangan kau masukkan ke dalam surga, karena dia pernah zalim padaku. Di akhirat tidak ada permintaan maaf, nggak ada. Bro, sorry bro, di dunia dulu saya lupa minta maaf, nggak bisa kayak gitu. Allah punya mekanismenya. Bagaimana caranya? Pahalanya diambil, diberikan kepada orang yang protes. Lah kalau yang dikorupsi itu uang senegara coba. Maka 250 juta manusia itu nanti akan nuntut pada pejabat itu. Sekalipun di dunia dia bisa menutup kasusnya, tapi di akhirat Allah Maha Adil. Maka 250 juta manusia itu akan nuntut pada dia. Lalu bagaimana kalau kemudian ternyata pahalanya habis semuanya, sholatnya habis semuanya, zakatnya habis semuanya, hajinya habis semuanya, tapi masih ada yang nuntut? Allah Maha Adil. Dosa orang-orang dizalimi itu diambil, dikasihkan pada dia. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Maka disinilah luar biasanya Islam, bagaimana kita itu tidak hanya bicara masalah hablum minallah, tapi juga hablum minannas. Sholatnya kita perbaiki, persaudaranya kita perbaiki. Jadi mana yang lebih utama? Semuanya utama, karena semuanya adalah kewajiban. Ya? Jadi tidak ada yang saling mengalahkan. Jadi secara pribadi, ayo kita kuatkan sholat kita, ayo kuatkan kalau dan berjuang haji kita, ayo kita kuatkan sedekah kita, ayo kita kuatkan puasa kita. Tapi ingat, Allah juga punya perintah, kuatkan persaudaraan kalian. Kira-kira begitu, insyaallah. Jazakallah khair Ustadz atas penjelasannya yang benar-benar mencerahkan buat kita semua, reminder buat kita semua bahwa kita insya Allah karena kita punya ikatan iman, persaudaraan di dunia ini insya Allah akan membawa kebaikan nanti di akhirat ya Ustadz ya. Amin, amin. Jazakallah khair Ustadz. Teman-teman, ini waktu kita terakhir dengan Ustadz. Untuk itu Ustadz, mohon waktunya untuk memimpin atau menutup dengan doa. Baik. Dan kita akan akhiri dengan doa dari Ustadz. Tafadhol. Baik teman sekalian, ini adalah waktu yang sangat mulia, ini adalah bulan yang sangat mulia, waktu yang paling istimewa yang Allah berikan pada umat manusia yaitu Ramadan. Waktu di mana Allah menggelar ampunannya seluas-luasnya. Dan cinta Allah kepada hambanya, yuhibbakumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ketika Allah sudah mencintai hambanya, maka cinta itu bentuknya ternyata bukan rezeki, bukan, tetapi ternyata ampunan. Kenapa? Karena Allah tahu kita itu banyak dosa. Maka di bulan Ramadan ini, ayo banyak-banyak kita istighfar. Ayo banyak-banyak kita minta ampun pada Allah. Karena lisan kita, mata kita, hati kita, pikiran kita, itu mungkin banyak sekali maksiat yang kita lakukan. Maka mari kita awali, sebelum kita meminta kebaikan kepada Allah, kita minta ampun pada Allah dulu. Maka kita awali hari ini dengan baca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Ya Allah, kami yang berkumpul di tempat ini, di media ini, di ruang ini, Allah, adalah hamba-Mu yang penuh dengan dosa, ya Allah. Maka ampunilah dosa kami, Allah. Ampunilah kesalahan kami, Allah. Ampunilah dosa lisan kami yang mungkin sering mengeluh terhadap apa yang Kau berikan. Ampunilah dosa lisan kami yang mungkin kami pernah membentak anak kami. Kami mungkin pernah bertengkar dengan pasangan kami. Kami pernah kemudian menggunjing tetangga kami. Kami pernah membicarakan keburukan teman kerja kami. Maka kami mohon, ya Allah, ampunilah dosa lisan kami, ya Allah. Ya Allah, Kau berikan telinga kepada kami, Kau berikan segala sesuatu dalam tubuh ini begitu sempurna, ya Allah. Tapi banyak pula dosa yang kami lakukan dengan tubuh ini, ya Allah. Maka ya Allah, ampunilah dosa kami, ya Allah. Ya Allah, kami setiap hari mohon kepadamu, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, wa afiatan fil jasad, wa ziyatan fa'il wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wa lahwa indal hisab. Ya Allah, kami mohon, ya Allah, kuatkanlah Islam dalam kehidupan kami, ya Allah. Kuatkanlah iman Islam ini dalam hati kami, dalam pikiran kami, dalam setiap langkah kami, ya Allah. Dan ketika di penghujung kehidupan kami, ya Allah, kami mohon, ya Allah, berikanlah kami husnul khatimah, ya Allah. Husnul khatimah, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, ketika Engkau panggil kami, ya Allah, maka hembusan nafas terakhir yang kami lakukan, ya Allah, maka dihiasi dengan kalimat paling mulia, ya Allah, kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah, jika Engkau panggil kami, ya Allah, maka kalimat terakhir yang kami ucapkan adalah kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka kami mohon, ya Allah, kuatkanlah kami dalam ibadah kami. Ya Allah, kuatkanlah kami dalam sedekah kami, kuatlah kami dalam sholat kami, kuatkanlah kami di dalam kebaikan-kebaikan, menjaga hubunganku denganmu, ya Allah. Tapi juga kami mohon, ya Allah, kuatkanlah persaudaraan kami juga karenamu, ya Allah. Karena iman, ya Allah, bukan karena yang lain, bukan karena harta, bukan karena kerja, bukan, ya Allah, tapi karena kami diikat dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka ya Allah, kami mohon, ya Allah, persaudarakanlah kami di dunia dan jadikan kami tetangga di surga nanti, ya Allah. Ya Allah, kami punya keluarga, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Di bulan Ramadan dilimpahkanlah, ya Allah, Lailatul Qadar kepada keluarga kami, kepada saudara-saudara kami, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, limpahkanlah itu, ya Allah. Malam yang begitu istimewa, ya Allah. Maka kami mohon, ya Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, billah, jadikanlah pasangan kami pasangan hidup yang kemudian bisa membawa kami dalam takwa. Jadikanlah anak-anak kami, ya Allah, anak-anak yang soleh dan solehah. Bagi teman-teman kami yang belum menikah, ya Allah, maka dekatkanlah jodoh yang soleh dan solehah. Jodoh yang kemudian akan menghantarkan kepada sakinah, mawaddah, warahmah. Amin, ya Allah. Ya Allah, setiap hari kami bekerja, maka ya Allah, limpahkanlah rizki yang barokah kepada kami, ya Allah. Yang dengan rezeki itu kami lebih giat untuk bekerja, untuk beribadah, ya Allah. Seandainya rezeki itu justru menjauhkan kami darimu, ya Allah, maka jauhkanlah rezeki itu, ya Allah. Karena kebahagiaan bagi kami adalah kebahagiaan untuk lebih dekat denganmu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tua kami. Kami pengen, ya Allah, umroh dengan kedua orang tua kami. Kami pengen, ya Allah, haji dengan orang tua kami. Kami pengen, ya Allah, berbakti pada mereka, ya Allah. Apapun yang kami berikan hari ini nggak mungkin bisa membalas kebaikan mereka, ya Allah. Maka kami mohon, ya Allah, apa yang kami lakukan, ya Allah, wakaf kami, bacaan Quran kami, moga-moga menjadi aliran pahala bagi kedua orang tua kami, ya Allah. Maka ya Allah, bagi yang masih hidup, ya Allah, sehatkan orang tua kami, ya Allah. Kuatkan ibadahnya, ya Allah. Dan jadikan kami anak yang berbakti setiap hari untuk dan mengurus mereka, ya Allah. Dan bagi yang sudah meninggal, ya Allah, maka tempatkanlah orang tua kami di surga, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbil alamin ya rabbal alamin.
Jazakallah khair Ustadz atas tausiahnya pencerahan hari ini. Insya Allah sangat bermanfaat buat kita semua. Ini uhibbukum fillah Ustadz, ya, buat teman-teman juga semua. Teman-teman, ini kebersamaan kita